Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Gunadi dengan NIM 2288113120. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester yaitu mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning. Yang pertama yaitu apa definisi dari literasi digital kitab kuning? Literasi digital kitab kuning yaitu literasi digital dalam konteks kitab kuning dapat merujuk pada kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, dan menggunakan sumber-sumber digital yang berkaitan dengan literatur Islam klasik. Ini bisa mencakup kemampuan untuk mencari teks-teks tersebut secara online, menggunakan aplikasi dan situs web yang memberikan akses ke literatur Islam klasik, serta kemampuan untuk mengevaluasi keandaian dan kualitas sumber-sumber digital tersebut. Selanjutnya, bagaimana sejarah literasi digital kitab kuning? Literasi digital dalam konteks kitab kuning telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pada awalnya, akses terhadap literasi Islam klasik seperti Al-Quran, hadis, dan karya-karya ulama klasik terbatas pada cetakan fisik yang terdapat dalam perpustakaan atau pusat pengajaran agama. Namun, dengan munculnya internet dan teknologi digital, akses terhadap literatur Islam klasik menjadi lebih mudah dan luas. Situs web dan platform daring mulai menawarkan teks-teks kitab kuning dalam format digital, memungkinkan orang untuk membaca, mempelajari, dan merujuk kepada mereka tanpa harus memiliki salinan fisik. Pengembangan aplikasi khusus juga memungkinkan pengguna untuk mengakses kitab kuning secara mudah melalui perangkat seluler ataupun komputer. Selain itu, forum dan komunitas daring memungkinkan para pembaca untuk berdiskusi, bertukar informasi, dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang literasi Islam klasik tersebut. Selanjutnya, apa tujuan mata kuliah literasi digital kitab kuning? Yang pertama yaitu memfasilitasi akses untuk para pembaca mengakses kitab-kitab kuning. Kemudian juga dapat untuk pemahaman teks literasi kitab kuning dan juga evaluasi sumber, yaitu dari mana sumber kitab kuning itu. Dan terakhir kemudian penggunaan teknologi, kritis dan refleksi serta penerapan prinsip Islam. Kemudian jelaskan bagaimana proses perjalanan dari pesan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yang pertama, pesan yang didapatkan dari perjalanan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu yaitu pertama introspeksi dan refleksi diri. Maksudnya, proses ini dimulai dengan individu melakukan introspeksi mendalam terhadap diri mereka sendiri. Mereka merefleksikan perilaku, pikiran, dan perasaan mereka serta menganalisis kelebihan dan kelemahan mereka. Ini melibatkan kesadaran diri yang mendalam dan kejujuran tentang siapa mereka sebenarnya. Selanjutnya yaitu pemahaman nilai dan keyakinan pribadi. Setelah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri, individu kemudian mengeksplorasi nilai-nilai keyakinan dan prinsip-prinsip yang mereka anut. Mereka mencari pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang penting bagi mereka dalam hidup dan bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi tindakan dan keputusan mereka. Selanjutnya, hubungan dengan Tuhan. Proses ini juga melibatkan hubungan individu dengan Tuhan atau pencipta mereka. Mereka mencari pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan mereka dengan Tuhan, termasuk pengakuan atas karunia-Nya, kepatuhan terhadap perintahnya, dan pengabdian kepadanya. Selanjutnya, pemenuhan potensi diri. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri dan hubungan mereka dengan Tuhan, individu kemudian dapat mencapai potensi maksimal mereka sebagai manusia. Mereka dapat mengembangkan diri secara holistik, baik secara spiritual, intelektual, maupun emosional. Kemudian pengabdian dan pemimpin. Individu yang telah melalui proses perjalanan ini juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan pemahaman mereka untuk kebaikan orang lain dan masyarakat serta keseluruhan.
Mereka dapat menjadi teladan dan pemimpin dalam mempromosikan nilai-nilai positif, empati, dan keadilan. Pertanyaan berikutnya, ada apa dengan diri manusia dan apa yang harus dikenali di dalam diri manusia? Dalam pandangan yang beragam, ada banyak aspek yang berkaitan dengan diri manusia, baik dari segi fisik, mental, emosional, spiritual, maupun sosial. Sebagian besar pandangan, terutama dalam konteks agama dan filsafat, menekankan pada kompleksitas dan kedalaman manusia sebagai makhluk yang unik. Yang pertama yaitu dimensi fisik. Manusia memiliki dimensi fisik yang meliputi tubuh, organ, dan sistem fisik lainnya. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana tubuh manusia berfungsi, kebutuhan fisiknya, dan bagaimana menjaga kesehatan fisik. Yang berikutnya adalah dimensi mental dan emosional. Manusia memiliki kemampuan berpikir, merasakan, dan merespons secara emosional terhadap lingkungan dan pengalaman mereka. Ini melibatkan pemahaman tentang kecerdasan, emosi, dan kesehatan mental mereka. Berikutnya, dimensi spiritual. Aspek spiritual manusia mencakup pencarian makna, hubungan dengan yang lebih tinggi yaitu Tuhan, alam semesta, atau kekuatan spiritual lainnya, serta pemahaman tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang mengarah pada pertumbuhan spiritual. Dimensi berikutnya yaitu dimensi sosial. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dan hubungan dengan orang lain. Ini melibatkan pemahaman tentang peran individu dalam masyarakat, norma sosial, dan kemampuan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain. Dan yang harus dikenali dalam diri manusia adalah kompleksitas dan kedalaman aspek-aspek ini. Ini termasuk pemahaman tentang kekuatan dan kelemahan pribadi, nilai-nilai yang dipegang teguh, tujuan hidup, dan hubungan dengan sesama makhluk dan penciptanya. Melalui introspeksi, refleksi, dan pertumbuhan pribadi, manusia dapat mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan mengembangkan potensi maksimal mereka sebagai individu yang berarti dan berkontribusi positif bagi dunia. Pertanyaan berikutnya, bagaimana proses perjalanan dari iman, Islam, dan ihsan sehingga bisa membentuk peradaban manusia? Perjalanan dari iman, Islam, dan ihsan. Perjalanan dari iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk peradaban manusia dapat dilihat sebagai proses transformasi yang mencakup aspek spiritual, hukum, dan etika. Iman yang merupakan keyakinan terhadap Allah dan ajaran-ajarannya membentuk karakter individu menjadi lebih sabar, jujur, dan bertanggung jawab, serta memotivasi mereka untuk mengejar pengetahuan dan berkontribusi pada solidaritas sosial melalui ajaran persaudaraan dan keadilan sosial. Islam sebagai penerapan dari ajaran Allah menyediakan kerangka hukum dan etika yang mengatur kehidupan sehari-hari, mencakup bidang ibadah, muamalah, pendidikan, perdagangan, dan ekonomi. Syariah Islam menciptakan lingkungan yang adil dan berkelanjutan, sementara sejarah peradaban Islam menunjukkan pencapaian besar dalam ilmu pengetahuan, matematika, kedokteran, filsafat, dan seni. Ihsan yang berarti kesempurnaan dalam ibadah dan muamalah mendorong setiap individu untuk mencapai kualitas terbaik dalam pekerjaan dan ibadahnya, serta mempromosikan sikap peduli terhadap sesama makhluk dan lingkungan. Inspirasi dari ihsan juga tercermin dalam seni dan arsitektur Islam yang penuh dengan keindahan dan keagungan. Kombinasi dari ketiga elemen ini, yaitu iman, Islam, dan ihsan, menciptakan peradaban yang tidak hanya maju secara material, tetapi juga bermakna secara spiritual dan etis, membentuk masyarakat yang adil, berpengetahuan, dan beradab. Pertanyaan berikutnya yaitu sholat yang bagaimana yang bisa mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar? Sholat yang dapat mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar adalah sholat yang dilakukan dengan khusyuk, penuh penghayatan, dan pemahaman yang dalam. Khusyuk dalam sholat, khusyuk berarti fokus dan penuh penghayatan dalam sholat. Ketika seseorang benar-benar khusyuk, mereka akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan memahami makna setiap bacaan dan gerakan dalam sholat.
sehingga hati mereka terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman makna bacaan sholat yaitu memahami arti dan makna dari setiap bacaan dalam sholat. Bisa membuat seseorang lebih meresapi dan menghayati sholatnya. Ia dapat memperdalam rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsistensi dalam sholat. Melaksanakan sholat dengan konsisten dan tepat waktu membantu menjaga disiplin diri dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan ini bisa mengingatkan seseorang untuk selalu berada di jalan yang benar. Kemudian sholat dengan ikhlas, yaitu melaksanakan sholat dengan niat yang tulus, semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dilihat orang lain, akan memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas sholat. Selain kuantitas, kualitas sholat juga sangat penting. Sholat yang dilakukan dengan penuh penghayatan dan ketenangan akan lebih berpengaruh pada perilaku sehari-hari. Kemudian apa pengertian dari akhlak dan adab? Bukankah Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak? Apa katanya antara akhlak dan adab? Dan bagaimana ruang lingkup keduanya? Akhlak dan adab adalah dua konsep penting dalam kehidupan sosial dan moral, terutama dalam konteks Islam. Akhlak berasal kata dari huluk yang berarti karakter atau moral. Dalam konteks yang lebih luas, akhlak mengacu pada sifat-sifat tingkah laku dan kebiasaan seseorang yang mencerminkan karakter moral dan etika mereka. Akhlak mencakup tindakan, perbuatan, dan perilaku yang menunjukkan kebaikan, kejujuran, keadilan, dan sifat-sifat terpuji lainnya. Sedangkan adab, adab juga berasal dari bahasa Arab yang berarti kesopanan, etiket, atau tata krama. Adab lebih spesifik merujuk pada perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial, etika, dan budaya dalam berinteraksi dengan orang lain. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu la utimu makarimal akhlak." Yang artinya sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ruang lingkup akhlak yaitu meliputi satu religius, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti keikhlasan, ketakwaan, tawakal serta syukur. Kemudian pribadi, sifat-sifat pribadi seperti kejujuran, kesabaran, kerendahan hati dan keberanian. Dan yang ketiga adalah sosial, interaksi dengan orang lain seperti kasih sayang, keadilan, kemurahan hati dan kepedulian terhadap sesama. Dan yang terakhir yaitu lingkungan, perilaku terhadap lingkungan dan makhluk hidup lainnya seperti menjaga kebersihan dan tidak merusak alam. Sedangkan ruang lingkup adab yaitu pertama tata krama sosial, etika dalam bergaul dengan orang lain seperti menyapa, berbicara, dan berperilaku sopan. Kemudian tata krama dalam ibadah, yaitu cara-cara yang baik dan benar dalam melaksanakan ibadah seperti sholat, berdoa, dan berpuasa. Kemudian tata krama dalam keluarga, sikap hormat terhadap orang tua, kasih sayang kepada anak-anak, dan interaksi harmonis dengan anggota keluarga. Kemudian tata krama dalam pendidikan, yaitu cara belajar yang baik, sikap terhadap guru dan teman sekelas, serta etika dalam mencari ilmu. Demikian jawaban-jawaban dari soal ujian akhir semester dalam mata pelajaran literasi digital kitab kuning. Saya ucapkan terima kasih. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.